Algebra. Kak Dai lali. Kak Dai lagi pencairan. Mayu golek ATM. Kayaknya sengaja terakhir. Nanti harap jajak nih. Settingannya terakhir kok dia. Mas Ade Pra Kak Christine we kaya komentator bola. Iya. Ini ngisi nomor banget. Ini rontonnya. Wis lugu. Ade lho. Kodamnya siapa ini yang keluar ya? Betapa Algebra. Masih 5 lagi kurang 5. Kak Wanto izin membuat kopi dulu ya. Siap. Monggo yang lain bisa disiapkan. Iya, ini udah waktunya time is coffee. Snacknya kok belum datang ya? Cuma lagi digabung oleh rolasan. Mentahan ini. Nunggu Mbak Rara. Nyonya aku wis teko aku, Kak.
Kak Sri sudah, kurang Kak Dai dan Kak Ari dan Kak Sofi. 3. Sambil menunggu yang belum hadir, saya tampilkan kalender PKG. Kita sudah sampai di sini. Untuk hari ini berarti tema asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Tes akhirnya besok ya Kak ya itu. Hah? Tes akhir tanggal 24 ya. Sudah baca di LMS Kak untuk materi hari ini? Atau seperti biasanya? Biasanya. Seperti biasa, Kak. Oke. Nanti diskusinya kembali ke setelan awal. Tidak pakai kertas klano dan mewarnai lagi, tapi di board. Ya, nggak gambar dong. Ya kalau mau gambar pakai Canva, boleh banget. Dadak tuku spidol. Kita tunggu sampai 15 menit.
isi. Ini kurang kari dan kabel. Oke, sudah tepat 15 menit, kita mulai saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kakak-kakak semua. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Apalagi hari Rabu berkah ini, ya, semua pasti bahagia. Kemudian mengingatkan ya kesepakatan untuk hari ini seperti biasanya, monggo untuk dimulainya kegiatan hari ini bisa dipimpin berdoa dulu oleh Kak Jenny. Monggo Kak Jenny. Ya, terima kasih Kak Wanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan kita di awal setelah luring sepekan, kita mulai Zoom-meet lagi. Sebelumnya agar kegiatan lebih bermanfaat dan berkah untuk kita semua, marilah sejenak kita mengangkat tangan dan memulai aktivitas dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, kita pelajari bermanfaat dan meningkatkan kapasitas kita dalam pembelajaran PBKG pada hari ini. Terima kasih teman-teman dan Kak Wanto. Waktu kami kembalikan ke fasilitator. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Jenny. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran untuk hari ini. Oke, untuk kakak-kakak semua, tujuan dari sesi siang hari ini adalah yang pertama, kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga,
dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke, yang pertama agendanya nanti adalah refleksi review hasil belajar mandiri. Kemudian nanti ada diskusi kelompok, ketiga ada presentasi kelompok, dan terakhir ada refleksi dan pesan kunci yang penutup. Berhubung di awal tadi saya tanyakan banyak kakak yang belum mengelaborasi atau berliterasi di LMS terkait dengan modul 2.6 asesmen otentik dalam pembelajaran BCOK. Ini akan sekilas akan saya sampaikan terkait dengan asesmen otentik itu apa. Asesmen otentik dalam pembelajaran PCOK yang pernah mengikuti kemarin seminar dari tim PKG PCOK Kabupaten Klaten ini sudah pernah mau disampaikan ya. Terkait dengan asesmen ini juga sudah saya sepil sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa asesmen itu adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi tentang pencapaian peserta didik dalam rangka mengambil keputusan pendidikan. Kemudian asesmen ada 3 yang kita ketahui sebelumnya, biasanya asesmen itu ya formatif dan sumatif. Nah, sekarang melalui program PPKG PCOK ini sekarang ada penilaian asesmen otentik yang akan kita pelajari 2 jam pelajaran ke depan. Formatif biasanya dilakukan selama pembelajaran, kemudian sumatif itu di akhir pembelajaran. Kemudian asesmen otentik adalah penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi nyata dalam konteks autentik untuk mengukur pemahaman dan keterampilan didik. Perlu diketahui juga ada beberapa asesmen sudah saya spill sebelumnya, materi sebelumnya ada S-Learning, apalagi yang terbiasa mengikuti tes CPNS, PRIPES, PPG, maupun pembelajaran yang bersifat pengembangan diri itu ini pasti dibahas dan pasti keluar. Kemudian di situ ada istilah-istilah terkait dengan asesmen otentik, ada metakognisi, ada observasi, ada penilaian holistik, performance based assessment, portofolio, rubrik, self assessment, dan umpan balik. Nah, tadi disampaikan bahwa asesmen otentik dalam pembelajaran yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan menerapkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Nilai ini meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi asesmen otentik sangat lekat untuk mendorong perbaikan pembelajaran dan juga sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri dari peserta didik. Ini tidak perlu saya sampaikan karena ini semua sudah ada di LMS. Nah, ini hanya saya sampaikan manfaatnya dalam asesmen otentik dalam pembelajaran PCOK. Yang pertama, menekankan pada keterampilan praktis. Yang kedua, mengukur kemampuan sebenarnya. Ya, dari bahasa otentik asli, jadi nyata. Kemudian yang ketiga, mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif.
Keempat, menguatkan pemahaman konsep. Kelima, mengembangkan keterampilan metakognitif. Yang keenam, meningkatkan umpan balik dalam perkembangan peserta didik. Dari gambar yang ditampilkan, yang pertama ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Coba diperhatikan kakak-kakak sebelum kita menjawab pertanyaan pemantik. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Nih, dari gambar yang kiri dan kanan, manakah yang termasuk atau menunjukkan asesmen otentik? Kiri atau kanan? Kanan, Kak. Kanan. Kanan atau kiri? Kanan. Kalau kanan alasannya apa? Kalau yang kanan itu kan anak-anak lebih gerakannya lebih real ke permainan yang sesungguhnya. Kalau yang kiri kan itu memakai zigzag, dan itu kan sudah didesain oleh guru, misalnya kesulitan kan jaraknya bisa diatur. Kalau yang sebelah kanan itu kan di permainan yang sesungguhnya anak itu diminta untuk istilahnya mengambil keputusan, bagaimana ini gerakannya harus diumpan kemana dan lain sebagainya. Mungkin itu, Kak. Ya, ada yang lain? Mantap, Kak Asri. Semoga yang lain alasannya apa? Kalau asesmennya otentiknya yang sebelah kanan. Ya, betul sekali ya, sebelah kanan. Jadi sebelah kanan ini menunjukkan partisipasi aktif peserta didik, kemudian bisa menggambarkan penilaian secara kognitif, afektif maupun psikomotornya secara nyata atau real. Jadi partisipasi aktif peserta didik lebih terlihat. Kemudian bagaimanakah kegiatan peserta didik dalam proses tersebut? Aktif ya, banyak, tapi sudah disampaikan. Kemudian bagaimanakah Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk, aktivitas, dan pelibatan murid? Ini kaitannya kita akan masuk ke langkah-langkah dalam mendesain asesmen otentik. Gimana Kak tahapannya biasanya? Apakah menggunakan rubrik? Kalau rubrik isinya apa saja yang dinilai, kemudian penskorannya bagaimana? Dalam penilaian biasanya kakak bagaimana? Apakah langsung angka?
atau rubrik, atau masih yang sebelah kiri tadi, teknik dasar sepak bola menggunakan sisa. Monggo ada yang mau open mic atau bisa diketikkan di kolom komentar. Halo, ini kok do kemana ini? Ada orang yang enggak ini? Ada, masih berpikir. Ya masih berpikir. Waduh, Sepertinya gini, kalau foto bareng. Mungkin Kak Dai halo, mau menyampaikan. Halo Kak, gimana Kak? Itu kalau Oh. saya perlu adanya asesmen ontektik dalam PJOK. Dengan otentik itu dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan siswa atau murid dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi nyata, Kak. Pernah Saya juga sepakat. diimplementasikan nggak? Halo Kak Dai. Bentar Kak. Implementasikan, kemudian dalam membuatnya bagaimana? Kita masuk saja ke langkah-langkah dalam desain asesmen otentik. Ya, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Saya kira ini sudah di luar kepala karena kita masuk ke PKG ini pasti tersentuh ini tujuan pembelajaran. Jangan lupa dalam membuat tujuan pembelajaran kemarin dengan ABCD, okay, audience behavior, kondisi, dan degree. Kemudian yang kedua, HKTP, tingkatan nilainya. Kemudian yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Ya, seperti tadi contohnya sepak bola. Yang keempat ada rancang rubrik penilaian yang akan kita diskusikan nanti. Kemudian integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Mungkin bisa diuji cobakan di kelompok kecil. 8, dapatkan umpan balik setelah diuji coba asesmen, kemudian dapatkan umpan balik yang konstruksi atau membangun dari rekan sejawat atau peserta didik. Nomor 9, revisi dan peningkatan. 10 adalah refleksi. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama, panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Nah, kira-kira bagaimana? Ketika di dalam satu kelas itu heterogen, ada atletnya, ada yang disabel, bagaimana? Kalau
menurut saya untuk asesmen otentik untuk peserta didik yang disabilitas atau inklusi itu sebenarnya menjadi dilema saya sendiri, Pak. Terkadang kan kalau misalnya ada siswa yang disabilitas, kalau kita memberikan nilai itu otomatis kan dengan siswa yang lainnya kan berbeda. Nah, kalau menurut saya siswa yang disabilitas itu yang penting bisa melakukan gerakan kita apa namanya istilahnya nilainya siswa yang disabilitas misalnya kita kasih 80, terus siswa yang biasa itu juga sama 80, istilahnya 80-nya siswa yang disabilitas dengan 80-nya siswa yang biasa itu kan berbeda, tapi kan mungkin nilainya sama. Mungkin kalau saya seperti itu, Kak. Berarti materinya sama atau dibedakan, Kak? Kalau materinya ya harusnya berbeda, Kak, dengan siswa yang selain disabilitas. Gimana yang lain, apakah sepakat? Sepakat, Kak. Bungkus? Atau Kak Dai mau menambahkan? Atau menyanggah? Atau mengurangi? Mau mengurangi? Kak Dai? Ya, Kak. Saya jawabannya sesuai dengan Kak Asri, Kak. Tadi pilihannya cuma menambahkan, mengurangi, atau menyanggah. Kalau saya cukup menambahkan aja, Kak. Ya, monggo. Saya sesuai dengan jawabannya Kak Asri. Kalau untuk materi pembelajaran untuk siswa, terdapat siswa umum dan disabilitas, otomatis materi pembelajarannya tetap dibedakan, Pak, karena siswa yang disabilitas itu kan tidak bisa Sudah? Terputus Kak Dai. Kemana itu? Paketan. Oh, sinyal buruk. Delangku jane ya kutho to. Paketannya habis itu. Paketannya sarep entek. Putus Sinyalnya ratusan melo. lagi. Sinyalnya melo semenjak jatuh cinta. ya Kak, saya bisa lanjutkan, Kak. Oh, nggih, monggo. Kita ini Untuk ya Kak, untuk yang disabilitas terkait dengan masalah gangguan fisik seperti gangguan motorik, itu contohnya kayak kelumpuhan atau anggota tubuh yang membatasi gerakan, otomatis untuk pembelajarannya tetap kasih yang ringan-ringan saja, Kak, tidak seperti untuk siswa-siswa yang umum. Itu aja, Kak, terima kasih. Ya, plus pada Kak Dai. Tepuk Kak tangan Dai luar sih. biasa. Kak Bunga, Kak Lope. Ada yang lain pengalaman kakak-kakak gimana ketika ini pasti sering terjadi ada di tiap sekolah, di mana dalam satu kelas itu ada siswa reguler, kemudian ada atletnya, dan yang ketiga ada peserta didik disabel. Nah, kira-kira bagaimana asesmen otentik rubrik yang dibuat? Perwakilan dari SMA, monggo Kak Nurman atau Kak Aji. Iya Kak, mungkin dari saya. Cek dulu Le. Aji, suara mana? Sudah kedengaran Kak Nurman, lanjutkan. Oh ya. Kalau pengalaman dari SMA, pernah mengalami punya siswa yang
apa jenenge disabilitas, mungkin maaf mungkin tangannya, tapi ternyata kemampuannya melebihi yang normal ya. Jadi mungkin bisa disikapi dengan pembelajaran yang inklusi. Nanti yang disabilitas nanti akan masuk di tahapan seperti apa? Tahapan yang rendah, sedang, atau mungkin yang sudah lanjut seperti itu. Dan dalam penilaianmu juga sama, sepakat dengan teman-teman tadi, mungkin standarnya beda, walaupun mungkin nanti nilai hasil akhirnya sama, dikonversi lah, standarnya beda tapi hasil akhirnya akan sama dengan yang normal. Jadi gitu, mungkin itu aja Kak. Kalau yang atlet Kak, bagaimana? Kalau yang atlet, aduh. Jadi blank tuh. Pilih Aci, mas tambah sih, Aci. Tenang Kak, normal. Apa nggak sampai 2:30 ini? Akan ditambah sama Pak Aji. Oh, nggih, monggo Kak Aji. Waduh, apa ini tadi? Sampai mana ini tadi? Oh, apalagi ada atletnya Timnas kemarin. Bagaimana dalam menilai kemarin? Penilaian atlet, yang atlet ya. Oh, mungkin kalau penilaian atlet nanti lebih ke apa ya Kak ya, ke sikap sempurna sama tingkat prestasinya. Mungkin gitu Kak. Biasanya kalau sudah membuktikan udah apa jenenge kualitasnya ya kita akan maksimalkan Kak. Oke, dari Masih SMK, ini Kak Christine pengalaman mengajarnya sudah di atas 15 tahun, saya kira sering menemui hal seperti itu. Sebenarnya walaupun lama kok kayaknya belum menemuinya, malah oh ya pernah ada sih, cuma keterbelakangan juga itu apa terlalu apa ya, fisiknya juga nggak bisa, kemudian pemikirannya juga nggak nyampe. Jadi dulu saya kasihnya ya bergeraknya juga tidak bisa, jadi ya bertahap itu, di tahapan apa saya ngasih nilainya kayak Kak Norman itu tadi. Oke, kalau atlet Kak, halo Kak Christine, kalau atlet bagaimana pengalamannya? Kalau atlet belum tahu saya. Berbeda lah yang jelas itu. Oke, Tambahan Kak Wanto. oke, monggo Kak. Untuk siswa saya kemarin yang SD itu alhamdulillah sekarang udah SMP. Saya juga cuma belajar dari pengalaman untuk pelatihnya saja. Kemarin kan dia masuk ke Paralimpik di Ponprof kemarin tuh. Kalau pembelajaran untuk atlet sebenarnya apa yang terjadi pada anaknya, misalnya dia pengaruhnya dia di motorik atau di fisik atau apa, itu cara pembelajarannya otomatis dibedakan. Kemudian apa materi yang kita sampaikan tuh anak tahu. Jadi anak itu sistem kayak pembelajarannya untuk siswa disabilitas itu kayak kita terangkan itu dia nggak paham Kak. Jadi dia langsung melalui pembelajaran visual Kak, gambar atau video. Biasanya anak itu cepat pahamnya Kak, kayak gitu. Itu kata pelatihnya seperti itu Kak Wanto. Oke, terima kasih Kak. Jadi, pada intinya asesmen otentik yang itu saat memang untuk reguler gitu, anak yang secara umum. Kemudian untuk materi, kan materinya saya kira sama, ya. Hanya saja tadi isi kontennya yang berbeda. Kemudian kita flashback ke isu-isu sosial dalam PJOK bahwa eksklusivitas itu tidak boleh. Eksklusivitas di sini salah satunya adalah atlet, karena kita harus memberi perlakuan sesuai dengan kebutuhan anak itu sama.
Sehingga ketika ada atlet atau peserta didik yang disabel dalam membuat asesmen otentik, rubriknya dibuat berdasarkan istilahnya metrik penilaian individu. Ya, jadi khusus disabel dan atlet dibedakan, ya. Bahasanya paling mudah adalah standarnya yang berbeda. Ya. Tetapi tekanan dari sekolah, bahkan langsung dari kepala sekolah itu terkadang atlet itu ya disuruh dinilai maksimal. Ya, meskipun terkadang prosesnya juga tidak sesuai yang kita pelajari sekarang. Nah, itu merupakan dilema. Tetapi sebenarnya sah-sah saja ketika atlet itu nilai maksimal selama juga mengikuti pembelajaran reguler ya sesuai aturan. Katakan kalau tidak bersama dengan pertandingan ya juga harus mengikuti. Karena terkadang itu dia ada yang aktif dalam pembelajaran PJOK, tetapi juga ada juga yang ya malas-malasan mengikuti pembelajaran PJOK karena mungkin mereka sudah merasa itu tadi jadi seorang atlet. Ya. Itu nggih terkait dengan asesmen otentik ketika kita melihat kasus yang seperti ini. Setuju nggih, bungkus? Bungkus. Oke, kalau bungkus. Bungkus mie goreng. Tapi mungkin nambahin Kak Wanto. Oke, monggo Kak. Jadi untuk atlet dalam pembelajaran seperti ini kan tetap harus untuk mendapatkan hak yang sama gitu Kak Wanto dalam pembelajaran olahraga gitu. Begitu Kak Wanto. Hak yang sama dalam arti otomatis haknya sama Kak Depra. Ya. Oke. Haknya sama, juga harus mengikuti proses kecuali bersama dengan pertandingan. Ya, biasanya dengan izin. Yang beda cuma penerapannya saja. Ya, jadi penilaiannya tetap rubriknya itu tadi. Penilaian individu rubriknya tetap dibedakan. Ini salah satu argumen itu sebenarnya ada di elaborasi meskipun kurang kuat ya. Nah, selanjutnya kita ini diskusi kelompok. Kalau dalam aturan itu campur. Bagaimana ini kalau saya usulkan kelompoknya sesuai jenjangnya masing-masing sehingga produk atau hasil kelompok dalam membuat rubrik asesmen otentik ini benar-benar bisa berguna. Kira-kira ambil opsi 1 sesuai ini diacak atau opsi 2 sesuai jenjangnya sehingga dibuat bersama dengan rekan sejawat yang jenjangnya sama sehingga produk hasilnya nanti bisa langsung diimplementasikan. Gimana kakak-kakak, pilih 1 atau 2? Ya Kak, sesuai dengan jenjang enggak apa Kak? Sesuai jenjang, Kak Aji. Yang lain? Kulo nderek mawon Kak, amargi kulo pupuk bawang. Oh. Iya Kak. SMP Kak Sofi, Kariman bagaimana? Kalau dipaksa saya jenjang juga mau. Karena ini yang SMP cuma ada 2, SMA ya 2, tapi ya nggak masalah. Yang lain monggo. Kulo derek Kak Wanto mawon. Jenjang juga nggak apa-apa Kak. Jenjang ya, berarti nanti ada 4 jenjang, 3 jenjang. 3. SD, SMP, SMK, SMA. Napa Kak Dai pindah ke TK? Kak Dai ke SMP. Aku derek sapa-sapa purun kok.
Kak Dai cocok neng TK lho, suaranya wis menggema melantang Wah. kaya. Nek tekan ngomah tantrum ya anake doan wedi. Dikira Wah. getak-getak ya. Dikira digetak-getak karo kadang. Oke, berarti SD ada Kak Sri, Kak Jemi, Kak Asri, dan Kak 5 Kak, 5. Pesertanya kata SD atau Kak MI. Dai. Kemudian ini nanti karena harus ada presentasi. Atau gini aja, karena saya mengikuti kata Kak Ustadz Jemi, barang siapa memudahkan urusan akan dimudahkan urusannya. Jadi SD satu kelompok, kemudian SMP, SMA, SMK jadi satu. Iya. Iya, betul sekali Kak, setuju. Setuju? Setuju. Oke, nanti Kembal dulu. Karena SMP dibedakan, tapi Kak Revan baru dinas luar, Kak Sofi nanti enggak naik. Ya. SMP, SMA atau SMK jadi satu. Karena nanti SMA, SMK itu hampir sama, jadi bisa digunakan. Atau hanya revisi sedikit kalau bisa. Rolasan. Waktunya nanti agak panjang. Sherlock. Sampun, Pak. Monggo, Pak. Sampun. Oke, ini nanti saya kirim rubriknya dengan implementasi asesmen otentik dalam grup kelas. Tidak boleh sama yang di materi LMS atau yang saya kirim buat materi yang berbeda.
Oke, sudah saya kirim. Kita. Untuk SD, tolong dicek Kak Dai, Kak Ari, Kak Asri, Kak Jenny, dan Kak Sri ya. Oke, mau silakan ke kelompoknya masing-masing. Monggo. Monggo bisa salah satu di share screen terus dikerjakan bersama-sama. Monggo Kak Sophie bisa di share screen sambil diketik. Kak Nurman, Kak Aji, dan yang lain bisa dek-dek. Siaran, nggak Revan lagi siaran. Oke, monggo dilanjut kelompok 1. Kelompok 2 jenjang SD ada pertanyaan? Saya kira enggak, ya. Itu sudah saya share untuk membuat rubrik asesmen otentik di grup. Silakan. Iya, betul. Makanya untuk contohnya bisa dilihat di PDF yang saya kirim, yang baru itu. Tapi materinya tidak boleh sama. Saya kira beda ya, SD. Oke, terus silakan salah satu share screen, kemudian bisa dikerjakan bersama-sama. Oke, monggo. Dilanjut.
Kak Asri kok di sini?
Oke, adik Prah ada apa? Oke, selamat datang kembali. Datang kembali ini. Bergabung kembali. Saya kira sudah selesai, ya. Iya, Kak. Oke, kalau kita lanjutkan presentasi, maksimal waktu presentasi 5 menit. Presentasi maupun umpan balik. Iya. Jika presentasi kelompok 1, maka umpan balik kelompok 2. Begitu juga sebaliknya. Oke, monggo yang mau presentasi kelompok 1 atau 2 dulu. SD dulu aja, Kak. Oke, Bener, dari tingkat yang paling bawah dulu. Iya. Nanti Oh, biar Kak Dai disampaikan. segera di Nanti biar disampaikan oleh Kak Jeminu ya atau Kak Asri. Kak Resta Asri. Kak Dai. Bentar, Kak. Oh, ternyata tadi keluar, Kak. Maaf. Bentar, Kak. Sertifikasi. Sebentar. Dan misalnya kan antam kan jangka panjang, Mbak. Iya. Jadi kayak misalkan ada kayak dibeli terus besok di mana kok doain. Mas, kita pengen nyantuk ngambil Jadi jangka panjang. Presentasi Windows. Oh, nggak keluar di sini. Emang tadi paling enak nih. Udah tadi. Udah tuh buatnya udah saya keluarkan. Hah? Ini Mas. Iya. Windows-nya nggak keluar. Apa? Oh, hilang, Kak. Bentar, Kak. Tadi udah saya keluar. Dokumen. Diseminasi. Cuman. Ya. Buka lagi. Refleksi. Udah. Ini Mas, ya kan? Enggak mau ya, Kak. Tadi udah. Apa? Select itu. Ya. Tadi PDF mau, tadi PDF mau nih. Apa? PDF. Bentar. Tadi. Aku jadi nyimpan diseminasi. Yang tadi yang restu nih, Mas. PDF ya. Ya udah. Ya. Udah. Baca bisa dibaca. Oh, saya Pak, tak buka tapi nganggo buat ora iso hi. Jadi tadi keluaran bener-bener apa nih? Bener apa nih? Ini keluaran. Oh. Share. Iya. Ya udah. Bukanya gimana? Sudah muncul Kak Restu. Sudah muncul. Kak, presentasikan Kak Asri. Monggo Kak Asri, Kak Jeminu. Tenang. Asri tadi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK jenjang SD. Untuk yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mempraktekkan teknik dasar dalam permainan bola voli mini. Kemudian yang kedua, siswa dapat bekerja sama dalam satu tim. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sportivitas dan rasa tanggung jawab selama permainan. Kemudian yang kedua yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Siswa dapat mempraktekkan teknik dasar bola voli mini dengan minimal 80% benar. Yang kedua, siswa dapat bekerja sama dalam satu tim.
untuk memainkan permainan bola voli mini dengan minimal 75%. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sportivitas dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya yaitu aktivitas atau tugas. Yang pertama yaitu servis. Siswa melakukan servis bawah dan atas dengan target yang ditentukan. Kemudian yang kedua passing. Siswa melakukan passing atas dan passing bawah. Yang ketiga yaitu spike. Siswa berlatih melakukan spek dengan target yang ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu permainan. Siswa bermain bola voli mini dalam tim dengan menerapkan teknik dasar dan menunjukkan sportivitas. Kemudian yang keempat yaitu rubrik penilaian. Nah, di sini ada gradasi level, ada beberapa komponen dan diturunkan Pak Dai. Sudah siap. Nah, di sini ada rubrik penilaian dari yang pertama tadi teknik dasarnya, kemudian kerjasama tim, ada levelnya dari level 1 sampai dengan level 4. Turunkan Kak Dai. Iya, siap. Ya. Nah, di sini di bawah ada keterangannya, skornya. Mahir, cakap, layak, berkembang, dan awal berkembang. Itu ada grade-nya, penilaiannya. Kemudian yang kelima yaitu kreativitas dan keberagaman. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kreativitas mereka dalam permainan bola voli mini dengan variasi teknik dan strategi. Yang kedua, guru menghargai keberagaman kemampuan dan gaya belajar siswa dalam penilaian. Yang keenam, umpan balik. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang performa mereka dalam permainan bola voli. Yang ketujuh, revisi dan peningkatan. Siswa didorong untuk melakukan revisi dan meningkatkan performa mereka berdasarkan umpan balik dari guru. Yang kedua, guru membantu siswa untuk mengembangkan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang ke-8 yaitu refleksi. Yang terakhir, siswa diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam bermain bola voli mini. Kemudian yang kedua, refleksi ini dapat membantu siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka serta untuk menetapkan tujuan pembelajaran selanjutnya. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Kalau ada masukan saya persilahkan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih. Kelompok 2 saya kira cukup memberi umpan balik saja. Perwakilan monggo. Kelompok 1 Kak yang namanya umpan balik. Oh ya, kelompok 1. Mantap ya, bagus. Saya kira yang di kelompok 1 lebih menguasai karena di jenjangnya masing-masing. Ketika ada revisi, harusnya dikonsultasikan dengan teman-teman yang sejawat atau satu jenjang. Monggo lanjut saja di kelompok 2, silakan. Bentar Kak, OTW Kak, ini kok laptopnya baru lemot. Kak Restu Dai pas banget aja Bahagia. Mode share-nya screen belum muncul Kak, bentar Kak. Laptop Majapahit Kak. Ojo nganti materi ini podo. Beda. Beda. Ojo nganti materi ini podo. Berkat bimbingannya Kak Wanto kami bertambah berkualitas yo.
Iya. Masuk. Dalam maplek itu. Modifikasi Kak Dai. Halus ya, mainnya halus ya. Pada ke. Pengalaman nih saya. Apa sudah terlihat? Belum Kak? Belum Kak, Belum. masih terlihat wajah Kak Dai ini. Bentar, tunggu sebentar. Sebentar, memang baru proses kok. Lihat itu. Kak Dai tutup kamera dulu nanti baru keluar screen. Gue buka kamera, apa gue turu tuh kan? Ya apa gue turu tuh kan? Iya. Oh, Apakah sudah keluar? Bagus loh, lah. Belum. Cuma gue turu, Aduh, belum ini. Ini sudah tampil di laptop saya. Wedi Kak Dai itu loh, Kak Dai kon. Ada nih kamera nih Kak Dai kon nutup. Nah. Ya tetap tampil. Tenang, jangan panik. Jangan panik, tenang aja. Tenang. Kuasai keadaan, Kak Aji. Tenang. Walah, malah error servernya guys. Sekolahmu mau pelosok toh? Coba dikirim Kak. Oke, Kirim ke Bu Kristin. Mungkin bisa di-share di grup WA saja. Oke Kak, tak share di Salah satu ya Kak. Waduh, sinyalnya hilang langsung. Oh iya, ya nggak apa-apa. Semuanya masih pelosok itu. Ini saya juga berusaha untuk menampilkan dari kamera saya. Lihat enggak? Edeng. Tolong kameranya dibuka biar ketawanya bisa lepas. Ada buka boleh sekarang. Oke lah. Malah kabur kemana tadi? Di mana itu? PKG bos lo, weh. Apamu deloro ya? Iya, sudah tekan udah dikirim no. Apa kok jaluk loro iki lho. Kok BPGB ya loro. Yo genah. Gawe dhewe loro. Lah wong pupu ya njaluk loro kok. Udah jaluk loro. Itu bojone langsung loro. Lah, kuwi kekarepane. Ning apa daya siji ya ora kelakon. Nunggu ya aku. Panjo anteng lho sak ning. Aduh. Adepra, kuwi bisa jak dolan ning ganti warna kuwi. Oke, siap. Makanya tak deleh kita hutan-hutan niku. Wong aneh lah tekan omah kon masuk ning kebonan yo kesel lo bos. Nggih acara mbok dijadwal sih. Sudah di grup WA, tolong rekan grup untuk bantu share screen ke Adebra. Ya, oke. Ya, bantu share screen ya. Belum sampai itu. Belum sampai. Bentar. Muser-muser. Iki padha pucuk gunung kulon karo etan. Ada kolaborasi ganti nomor ganti warna. Ganti warna Oh loh. iya. Oh iya, kaki gunung kabeh ki, kaki gunung kabeh. Oh, udah. Nyebrang tol niku. Ada iya. Numpak tol jalannya cepet ya. Heeh. Ya. Ini langsung Wes, bisa download ini. Ya. Wah, kelambi ini langsung dinggo ya PKG ini. Yo bos. Keren. Berarti kumbah nih Pak. Iya. Dan Minimal gagah tenang. bos. Minimal punya 2. Wah. Sing ngumbake sapa ya nang Mas. Wah, sing siji mesti wingi diwenehke Kak Rara mesti iki. Adepra sudah mandi belum itu? Oh ya rong adus.
Ngece terus. Kecipratan minyak barang goreng ya. Nanti meling-meling ya. Iki glowing yo. Di. Ayo Kak Sepra, ditunggu iki. Nah. Oke, sip. Wah, layar di sini dong. Orang buka liane lho. Weh. Kok padai mau ya ora tampil ngono ku ya. Nek rasanya tak share-ke lho, Bos. Nek rasanya tak bantu lho. Kadai diajari sik. Kita juga ya. Masa ya dadak baleni luring neh engko. Wes, Rum. Udah. Oh. Yo, Kak Norman, segera. Leh, ini iki kok ya yang lain to ya. Oh. Kadai bisa dibantu presentasi. Oh iya, boleh kolaborasi antar kelompok boleh nih. Kadai, keluarkan suara lantangmu. Kak Sofi muncullah, Kak Sofi. Kak Sofi muncullah. Lu. Apa itu? Apa? Kosek. Piye kuwi mau hilang. Nek rasanya tak bantu lho, ora apa-apa, bantu SD. Kokean sinyal yang kene. Biasanya tatap maya kayak rampung kok ini udah betah-betah men toh. Maksudnya nek rasanya tak tampil kene lho, enggak bisa. Tolong Kadai dibantu Kadai. Sekalian presentasinya. Iya. Nah. Monggo Kak Sofi sudah dipersiapkan. Saya, Kak. Iya dong. Masa ya Kak Dai. Siang-siang gini ya cocoknya ya Kak Dai kakak-kakak. temenin Kak Sofi presentasi. Ini kakak-kakak biar semangat lagi nih. Biar. Iki. Ya. Kak Sofi. Bu Christine. Ya. Hai. Ini ada bunga Bu buat kamu Bu, monggo Bu. Bunga apa itu? Ngawur. Ayo. Dimulai ya, Kak? Ya, Kak. Monggo Kak. Besok ya apa-apa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok 1 di jenjang SMP, SMA, atau SMK. Yang pertama materi yaitu pola gerak dasar jalan, lompat, dan lari. Untuk unsur penilaian ada 3, sikap awal, pelaksanaan gerak, dan sikap akhir. Dengan tujuan pembelajaran yaitu serta didik dapat kemampuan dalam mengkategorikan dan mampu mempraktikkan pola gerak dasar jalan, lari, dan lompat dengan benar sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai sikap seperti mandiri dan gotong royong, serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan pola gerak dasar lokomotor berjalan. Yang kedua, mempraktikkan pola gerak dasar lokomotor berlari. Dan yang ketiga, mempraktikkan pola gerak dasar lokomotor melompat. Kak Adipra, tolong dinaikkan.
Kak Adebra. Kok malah Yang kelima hilang? aktivitas. Iya. Kebablasan kuwi. Nah, Enggak. Ya, yang kelima aktivitas atau tugas yaitu melakukan gerakan jalan, lari, dan lompat. Di antaranya berjalan dan melompat sejauh-jauhnya. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak Adebra. Yang selanjutnya rubrik penilaian. Ada sikap awal. Sikap awal dibagi menjadi 3, sikap awal keseimbangan, sikap awal posisi kaki, dan sikap awal keseimbangan. Kemudian proses pelaksanaan ada, lanjut Kak, ada teknik, kekuatan, dan koordinasi. Kemudian di sikap akhir ada pendaratan, keseimbangan, dan kelancaran. Ini ada 5 level, setiap levelnya berbeda-beda tergantung tingkatannya. Dan ada skor interval dari awal, berkembang, layak, cakap, mahir. Kemudian yang keenam, kreativitas dan keberagaman. Yang pertama, peserta didik didorong untuk berkreasi dalam cara mereka menyelesaikan aktivitas berjalan dan melompat sejauh-jauhnya. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan berbagai teknik melompat, baik menggunakan 1 kaki atau 2 kaki. Yang ketiga, mengakomodasi berbagai tingkat keterampilan fisik dan kemampuan dalam latihan berjalan dan melompat, memastikan bahwa semua siswa merasa termasuk dan didukung. Yang ketujuh, umpan balik. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik setelah menyelesaikan aktivitas. Yang kedua, peserta didik saling memberikan umpan balik kepada teman sebaya. Yang ketiga, umpan balik digunakan untuk membantu peserta didik meningkatkan kemampuan mereka. Yang kedelapan, ada revisi dan peningkatan, ada 2. Yang pertama, rubrik penilaian direvisi berdasarkan hasil asesmen. Yang kedua, aktivitas dan tugas dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kesulitan atau kompleksitas. Yang terakhir, refleksi. Yang pertama, guru merefleksikan efektivitas asesmen dan membuat catatan untuk perbaikan di masa depan. Yang kedua, peserta didik merefleksikan pembelajaran mereka dan membuat rencana untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bisa diberikan umpan balik dari kelompok 2. Waktu saya berikan ke Pak Andi. Oke, umpan baliknya saya kira sudah dari emoji dari kelompok 1 ya, kakak-kakak. Presentasi kelompok sudah. Kita sekarang refleksi ya. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari diskusi ini? Jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Monggo perwakilan salah satu untuk open mic. Kak Dai, lakonnya hari ini untuk Kak Dai. Monggo Kak Dai bisa open mic. Ke Kak Jemino dulu aja, Kak.
Tunjuk Kak sapa Jerry. kan sapa. Kira-kira penting nggak asesmen otentik Kak untuk pembelajaran Penting besok? Kak. Sangat perlu Penting. sekali Kak. Belum. Sangat perlu sekali. Hal baru yang dapat dari diskusi Kita rangkai berkaitan. dengan pertanyaan selanjutnya. Ya. Jadi kita pelajari asesmen otentik yang selama ini kita ketahui biasanya asesmen itu ya formatif dan sumatif, ya, tapi kini biasanya kita hanya mempelajari rubrik otentik. yang centang-centang yang butuh mewaktukan nama untuk merekap, kemudian untuk mengkonversi menjadi sebuah angka. Itu nggih selama ini kakak dalam pembelajaran PJOK atau kakak sudah melakukan asesmen otentik ini? Belum, Kak. Belum, nggih. Paling pol itu biasanya itu tadi menggunakan rubrik, skala, kemudian data, konversi dan sebagainya. Jadi waktunya sangat panjang dan akurasinya juga kurang valid. Ya, jadi pesan kunci untuk materi hari ini yang pertama adalah asesmen sangat membantu pembelajaran peserta didik. Yang kedua, melibatkan murid dalam asesmen. Nah, sebenarnya asesmen ini tidak hanya bisa dilakukan oleh guru saja, tetapi bisa dengan penilaian diri maupun antar teman. Ya, pada akhir sesi hari ini Bapak Ibu dapat memahami pentingnya asesmen otentik pembelajaran. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik peserta rubrik. Peserta dapat mengirim rubrik asesmen yang dapat dibuat oleh rekan sejawat. Jadi harapannya kalau sudah bisa membuat asesmen otentik, tadi sudah diskusi dengan salah satu materi, di waktu luangnya bisa kakak-kakak membuat di materi yang lain, kemudian bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Itu nggih kakak-kakak. Ya Kak. Sudah molor banyak. Monggo sesi akhir. Mungkin kalau Kak Revan masih situ bisa diganti Kak Adipra untuk sesi foto. Yo, semua bisa lihat. Ada ini Pak. Iya, dadan sih mesti. Iya. Padahal. Dagangan loh ini. Monggo yang ada bisa ditawarkan. Yang ada bisa Kak Sofi berminat enggak? Kak Sofi, ditawarkan ya Allah, jangan toh. Sofi berminat. Jangan. Sofi tawarkan, jangan. Yuk Kak Reva, Kak Adipra. Sudah. Gayanya lope gitu, imut nih. Siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Mana nggak kelihatan wajahnya? Waduh, Arisa Bani lagi jedul. Baleni. Bentar. Ya, dari mana aja ini Kak Judika? Oke, sudah. Jangan lupa ya, ada temannya lagi di hari Jumat. Disepakati sekalian hari ini mau jam berapa? 9:30? Ya, cocok. Berapa JP itu Kak? 2 JP saja. Persiapan aksi nyata. Sama apa itu aksi nyatanya Kak? Aksi nyatanya nanti membuat video pembelajaran 30 menit. Waduh. Masih P5. Iya, P5. Waktunya sampai tanggal 5. Kemudian mengingatkan tanggal 24 ada post test
monggo bisa dikondisikan. Saya kira sumber referensi dari KDI sudah dapat. Monggo bisa cari. Ada KDI Intelnya Monggo. KG. Kak Norma share jawabannya Kak Norma. Jangan malu-malu gitu loh Kak Norma. Kalau ada kesulitan baru ke fasilitator. Oke, terima Monggo, kasih Pak banyak Haji. untuk hari ini. Ya, Kak. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fotonya Waalaikumsalam berganti. warahmatullahi wabarakatuh. Suruh makan ya tuh Kita mau exploitation. Jangan out dulu. Fotonya belum jadi, fotonya. Fotonya belum. Belum. Tapi Iya mau wah. Minta dicari katanya. Gak di-share. Yo laki-laki mumpung belum selesai. Yo, foto lagi. Yo. Kak Dai yang ganteng. Ya. Bu Christine senyum yang lebar 5 cm. Tapi apa? Ya. Kok belum aktif? Belum aktif ya? Swemen. Kok pada belum aktif? Ah, selakat Jumas, Mas. Belum aktif kameranya. Wis aktif lho, aku lho. Ngono. Wonder. Wis ya. Itu, Gus. Itu Kameranya Mas. kenapa lagi? Mas Norma sama Pak Ajit tuh satu kantor tuh itu. Oh iyalah, satu meja nih guys. Oh, satu meja baru tahu saya. Oh iya. Tolong dibantu ini. Saya nggak aktif. Dia yang pakai laptop. Aktif apa? Suruh ganti tempel. Iya, saya belum aktif semua ini. Nah ini loh. Postesnya gimana postesnya besok? Yo. Bisa jawabannya sih. Cecer jawaban dulu Optimis dong. percaya sama Kak KDI. Dai ngerjain dulu awal, nanti jawabannya di share. Ini Mungkin telat terus. KDI suruh ngerjain dulu sendiri. Nanti hasilnya apa? Hasilnya nggak keluar atau disembunyikan. Aksi nyatanya sesuk toh digarap sih salah siji baru japri gitu ya. Ya, boleh Kak Dai kita selama pembelajaran BMKG. Tunggu. Kita menderek pusatnya yang Delanggu gitu. Tapi goleknya apa toh? Piye iki? Kita yang berkarya. Nyalin saya pedot beras harus Merah. Hah? Lek Adebra, gimana Lek Adebra? Tadi kurang profesional ini, ora iso ini. Nggak bisa ini punya saya. Nggak hijau buat Insu ternyata. Print screen itu loh. Tulisannya setting pun. Biasanya logo Windows sama print screen. Tolong dibantu. Kak Dai dibantu Kak Dai. Teman harus ke depan. apanya? Yang apanya? Itu tuh Bu Christine minta bantuan loh. Screenshot. Oke, aku bisa. Oh, Kak Safi juga Foto bisa. apa ya? Kak Safi. Yo, Kak Safi. Langsung deh. Kontrol kan? Kontrol orang. 1, 2, ayo foto. Satu. Foto apa screenshot? Ayo. 1, 2, 3. Wes. Anu ya. Oh ini loh. Hilang. Izin Ya, iso maju. terima kasih. Izin Selamat ketemu hari Jumat. Terima kasih kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sing moto piye iki kok. Dihapus. Terus disimpan nanti.